Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas A Praktikum Biofarmasetika Farmakokinetika akan membahas mengenai efek makanan terhadap metabolisme obat. Tujuan dari praktikum ini adalah mahasiswa mampu memahami metabolisme obat. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami efek makanan terhadap metabolisme tiopental. Sebagian besar obat mengalami adanya perubahan metabolik. Metabolisme biasanya menghasilkan senyawa dengan sifat polaritas yang meningkat. Hal ini menyebabkan penurunan tingkat penetrasi ke dalam jaringan dan meningkatkan ekskresi urin. Metabolisme biasanya sering terjadi dalam dua fase. Fase pertama biasanya berupa reaksi oksidasi, hidrolisis, atau reaksi reduksi. Sedangkan tahap kedua merupakan reaksi sintesis seperti reaksi konjugasi. Organ utama dalam metabolisme obat adalah organ hati. Berbagai senyawa dioksidasi oleh sistem oksidasi fungsi campuran yang tidak spesifik ditemukan dalam fraksi mikrosom homogenat hati. Adapun alat bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini, untuk alatnya ada jarum suntik, kandang tikus, timbangan analitik untuk mengukur bobot tikus sebelum dan sesudah diberi diet, kemudian ada writing reflex chamber, ada tuberkulin siring, dan ada stopwatch untuk mengukur waktu selama proses pengamatan. Untuk bahannya ada tikus sebagai hewan percobaan, ada diet gluten seperti gandum, sereal, dan roti, ada diet kasein seperti susu, keju, dan yogurt, dan ada tiopental. Tiopental di sini berguna untuk proses pengamatan lama tidur terhadap hewan percobaan. Prosedur kerja pada praktikum kali ini digunakan 12 ekor tikus dengan berat 30-50 gram. Selanjutnya, tikus-tikus tersebut dibagi menjadi 2 kelompok dengan masing-masing 6 ekor tikus, dan selama 2 hari diberikan perlakuan berupa diet gluten dan diet kasein. Untuk kelompok 1 diberi diet gluten dan kelompok 2 diberi diet kasein. Nah, setelah 5 hari, tikus ditimbang dan dicatat bobot dari tikus tersebut. Selanjutnya, tikus diberikan tiopental dalam salin, lalu disuntikkan secara intraperitoneal dengan dosis 2-5 mg per kilogram berat badan ke 2 kelompok tikus. Nah, selanjutnya dicatat waktu antara kehilangan dan pemulihan writing reflex setelah pemberian tiopental. Saya akan menjelaskan kesimpulan dari praktikum biofarmasetika dan farmakokinetika mengenai efek makanan, yaitu proses metabolisme terjadi melalui reaksi fase 1 dan reaksi fase 2. Reaksi fase 1 meliputi reaksi oksidasi, reaksi reduksi, dan reaksi hidrolisis. Sedangkan reaksi fase 2 itu meliputi reaksi konjugasi dengan glukuronat, sulfat, konjugasi dengan glutation dan asitasi, serta reaksi metilasi. Metabolisme atau biotransformasi, yaitu reaksi perubahan zat kimia dalam jaringan biologi yang dikatalis oleh enzim menjadi metabolitnya yang lebih polar sehingga dapat diekskresikan. Makanan yang mengandung protein akan menurunkan kerja obat dikarenakan obat akan berikatan dengan protein. Metabolisme biasanya terjadi di hati atau lebih tepatnya pada sel-sel retikulum endoplasma hati. Metabolisme obat juga dapat terjadi selain di hati seperti pada sel-sel epitel saluran pencernaan, paru-paru, ginjal, dan kulit. Faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme obat antara lain makanan, usia, jenis kelamin, dan genetik. Baiklah, itulah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.